Yang saya mau kasih tahu adalah, Hmm. yang mau saya kasih tahu adalah Letak keyakinannya, letak kepercayaan. Ya, keyakinannya. keyakinan yang bulat. Kamu mau ke Bali kapan? Ntar lagi. Yakin kamu? Oh, udah beli tiket? Masa yakin nggak? Iya, Kira-kira. yakin. Malah semangat maksudku. Mm-mm. Yakin pasti terbang. Malah menunggu-nunggu. Mau cepet-cepet. Maka dari itu sama dengan iman. Iman itu harus seperti itu. Hmm. Tuhannya kita nggak lihat, kita yakin. Yakin apa? Yakin dia berkuasa melakukan sesuatu. Ini mesti dilatih. Beneran itu mesti dilatih. Dari dulu kita cuma dengar iman, 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 tapi iman harus dilatih. Dari dulu kan kita di gereja ngomong soal iman, tapi iman nggak pernah diajarin bahwa iman harus dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Gimana caranya? Ya menghadapi semuanya. Jangan lari. Hmm. Bukan, Percaya ada pertolongan Tuhan. nggak. Itu. Kalau saya melatih diri saya gini, Tuhan sudah memimpin saya dari Indonesia sampai kemari. Hidup sampai hari ini. Punya semua gitu loh. Masa saya harus takut melangkah ke depan? Itu saya latih. Contoh, saya mau pulang nih September nih. Sebulan lagi nih saya pulang nih. Cepat nih. Hmm. Sekarang keluar berita-berita yang nggak enak di Amerika. Iya. Jangan pernah pikir orang punya surat kayak saya nggak bisa diapa-apain gitu loh. Pulangnya nggak, saya nggak pusing pulangnya. Baliknya yang bikin pusing. Hmm. Gitu loh. Tapi saya punya satu keyakinan, saya bisa dapat surat yang benar. Saya bisa pergi ke Jepang kemarin. Saya bisa pergi ke luar kota manapun. Kalau memang harus dipulangin, kenapa mesti nunggu nanti? Kenapa nggak pulangin kemarin-kemarin? Kan gitu. Hmm. Saya sudah melihat langkah-langkahnya saya bersama Tuhan seperti apa. Sehingga nanti pada saat saya pulang ke Indonesia, balik pun saya sudah yakin saya pasti balik. Kalau sampai nggak balik pun, saya mau ucap syukur ada sesuatu yang Tuhan ingin beritahu. Gitu. Iya. Contoh. Iya. Positif aja ya. Nah, contoh. Iyalah harus. Misalnya begini. Tiba-tiba saya nggak boleh balik lagi. Kamu di band, pulang. Ya udah. Pas saya pulang nggak lama, negara ini perang dengan negara lain di bom sini sini. Bukankah saya selamat? Hmm. Betul. Kan gitu kira-kira. Tuhan Atau punya rencana. atau negara ini punya 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 peraturan yang baru begini begono yang bikin pusing. Wah, pokoknya imigran-imigran jadi susah gitu misalnya. Ya udah, gitu. Kan gitu. Jadi Karena kita menaruh kepercayaan pada Tuhan saya Yesus. menaruh apa Tuhan percaya. Harapan saya udah kepada Tuhan selesai udah. Nah, iya. Di sini punya duit nggak bisa mengharapkan apa-apa. Punya duit loh. Lah itu. Misalnya saya punya uang begitu banyak. Status saya hanya permanen resident misalnya. Nggak bisa mengharapkan apa-apa. Nggak bisa mengharapkan uang saya. Kalau di Indonesia punya duit masih bisa diharapin kan. Wah bisa beli orang ini segala macam di Indonesia. Karena apa? Karena kita lahir di Indonesia. Saya kan bukan lahir di Indonesia. Saya bukan lahir di Amerika gitu. Iya. Terbalik. Terbolak. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Jangan takut. Harus dilatih. Belajar.
Semakin saya dengar berita-berita dari media sosial tentang, wah baliknya susah, ditahan lah, begini, begono. Setan mau bikin saya ragu kepada Tuhan. Hmm. Dia mau bikin kita ragu. Mm-mm. Ingat, pada saat kita ragu, ragu sedikit aja, Woi, masuk dia. itu repot loh. Jangan Mm-mm. mau. Dia kuasai kota kita itu. Ya, itu repot. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ada Apa? Shalom semua. Ya, shalom Kak Budi. Apa pertanyaannya? Lukas 22 Oh, ayat 14, 15, 16. ini adalah Lukas 18 di sini. Mari kita lanjut 222. Ayat 14. Gitu nih lagi deh. Iya. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Terus? Itu iya. Iyahnya di sini maksudnya siapa? Oh, Iyahnya oh, oke. huruf kecil. Hmm. Ia ini beroleh kegenapannya. Hmm. Ini bicara mengenai makan Paskah. Ya, kita lihat pakai bahasa Hmm. Inggris yang gampang. Lukas 23 bukan tadi? 22. 22. When the hour came, Jesus and his apostle reclined at the table. And he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat again until it finds it Passover fulfillment in the kingdom of God. Jadi dia itu it itu aku tidak akan makan Passover lagi sampai Passover itu mencapai apa? Aku Oh, ya, Kegenapan. Paskah ini. Ya. Aku tidak akan makannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam iya. kerajaan Allah. Mari kita lihat bahasa Indonesia yang lebih gampang, yang mudah dibaca. Ya. Aku Jadi tidak akan, nanti nah, kita aku tidak akan makan perjamuan Paskah lagi sampai digenapi dalam kerajaan Allah. Tuh, dia itu perjamuan ini Paskah. yang maksudnya itu ya, kita nanti bersama Allah tuh di dalam kerajaan surga makan bersama, kumpul, Hmm, makan satu meja perjamuan yang ada kata-katanya gitu ya. ya, Oke, oke, makasih. ya. Terus nanya lagi. Hmm, nggak apa-apa. Apa? Lukas 22 ayat 35 sampai Lanjut, habis. lanjutin di Hmm, bawahnya ya. iya, 35 sampai habis. udah sampai habis. Maksudnya satu perikop itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang jawabannya. Sudah cukup. Terus,
Iya, mau minta jelasin. Itu kan dia kan bicara tentang pundi-pundi. Terus kalau nggak punya, sekarang kan kemarin tuh ceritanya nggak boleh bawa, tapi sekarang walau udah boleh, udah punya, bawa aja gitu. Hmm. Hendrik naikin lagi deh ayatnya, biar kelihatan gampang dibaca. Ah. Nah tuh, dia kan boleh, boleh bawa. Nah, terus boleh bawa bekal. Terus dikatakan, siapa yang tidak mempunyai, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Itu kan kagak nyambung. Hmm. Itu kan tentang pundi-pundi, tentang bekal. Nah, terus pedang ini, kenapa mesti beli pedang? Udah jual jubah, beli pedang. Apakah ini bukannya pedang yang berarti firman Tuhan yang kita belajar? Dan ini juga kan merupakan bisa pedang sungguhan ya. Hmm. Nah, terus yang bawahnya lagi, turun lagi. Nih, kan sebab apa yang tertulis tentang tentang aku sedang digenapi, kata mereka. Tuhan, ini dua pedang. Jawabnya sudah cukup. Itu maksudnya apa dua pedang? Yang ngomong dua pedang, Tuhan suruh belinya pedang kan? Satu pedang. Iya, jual jubah, beli pedang, Hmm. begitu. Ya. Ini jamnya sudah cukup. Mari kita lihat bahasa Indonesia yang gampang. Kalau saya sih lihatnya nih, kalau pakai bahasa Inggris, ya. Now, if you have a purse, take it. Also a bag. If you don't have a sword, sell your cloak and buy one. Oke. Ini kalimatnya terbalik jadi bahasa Indonesianya. Jadi gini. Kamu bawa ini nggak? Nggak bawa apa-apa. Iya. Sekarang kamu kalau punya pundi-pundi, pundi-pundi apa sih? Uang, kantong uang kan? Kantong uang, Cerita. bukan uang. Kantongnya. Nih, Iya, bag. kan, tapi pasti kan ada isinya. Ya, belum Masa tentu. Kalau kantongnya doang. kan ditanya nih, when I send you without purse, bag, or sandal. Waktu saya mengirim kamu tanpa dompet, tanpa bag, atau kantong, Asta, atau sendal. Bukan duit. Kita berpikir pundi-pundi itu uang, padahal bukan uang. Itu tas. kan- kantong uang, tasnya. Kantong uang, tasnya yang Nggak di... ada isinya jadi. Iya, iya. Aku berpikir ya uang, kantong Enggak, uang, uang gitu. bukan uang. Ini purse, ya. But now if you have a purse, jika kamu punya dompet, ambil dia bilang. Juga tas. Dan kalau kamu nggak punya pedang, jual bajumu dan beli satu. Ya, nih. Dia bilang nggak kurang apa-apa. Nah sekarang, tapi sekarang kalau kamu punya, hendaklah yang membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa tidak punya, hendaklah menjual jubah. Tidak punya apa? Kan jadi bingung jawab. Tidak punya apa? Tidak punya bekal ini. Bukan. Bahasa aslinya di Inggris bilangnya, kan kalau kamu nggak punya pedang, beda nggak rasa bahasanya? Beda. Itu Beda. disebut di situ. Makanya itu jadi bertanya, Hmm. kok begitu terus Dan maksudnya kalau di apa? sini bahasa Indonesia tulisannya, sekarang yang punya ini bawa. Kalau yang nggak punya Iya, pundi-pundi, nggak punya bekal, suruh jual iya, bajunya tapi beli pedang. Apa urusannya? iya. Iya, makanya kan kagak nyambung. Nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, betul nggak nih? Lembaga Indonesia. Iya, Iya. iya. Mari kita lihat bahasa Indonesia, mudah dibaca. Makanya saya bilang kalau kita sudah melakukan ini, belajar ini, jadi ngerti, ya kan? Ingatlah, aku mengirim kalian tanpa uang, tats atau sandal. Jawab, enggak. Kamu apa kamu perlu sesuatu? Enggak. Tapi sekarang jika kamu punya uang atau tas, bukan punya tas, bawalah denganmu. Jika kamu tidak punya pedang, jualah pakaian luarmu dan belilah pedang. Jelas nggak nih bahasanya nih? Iya, beda sama yang itu. Gitu. Kitab suci berkata, ia dianggap Itu sebagai uang tuh, Hendrik. Itu dibilangnya uang di situ, bukan kantongnya doang. uang atau tas. Ya bisa juga ada isi uangnya gitu loh.
Kan ini kan dompet nih bilangnya bahasa Inggrisnya. Iya, A dompet purse. ada isinya lah. Ya, isinya apa gitu loh. Uang kemungkinan besar, ya kan? Tapi tuh Tuhan Yesus nggak mau sebut uang. Dia Iya, tidak mau pengertian menggunakan kalimat sendiri. uang. Dia tidak mau kita, dia tidak mau kita bergantung kepada uang. Oke. Sekarang disuruh bawa tas kosong. Nah, tas kosongnya untuk apa? Kan dulu waktu dikirim, jangan bawa apa-apa. Dan mereka dikatakan Mm-mm. tidak kekurangan apapun. Makan tak kurang, apa semua ada. Nah, sekarang Yesus sudah mau pergi. Apakah mereka nggak perlu bawa apa-apa lagi? Ya, bawa bekal. Bukan berarti mukjizatnya hilang, enggak. Ya. Mereka nggak mau bawa bekal pun nggak apa-apa. Ya. He said to them, but now if you have a purse, ya. Lalu kenapa Tuhan ngomong ini juga? Kenapa Tuhan bilang, but now if you have a purse, kalau kamu punya ini, beli pedang. Karena ada Mm-mm. tertulis. Kenapa Yesus ngomong ini? Nih, kenapa Yesus ngomong ini? Ya. Karena ada alasannya kenapa dia ngomong. Karena sudah tertulis, dia bilang, and he was numbered with the transgressor. And I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment. Ya. And he was numbered with transgressor. Ini kita mesti tahu nih. Kitab belilah pedang, dia bilang. Kenapa? Karena kitab suci berkata ia dianggap sebagai seorang penjahat. Apa yang tertulis di kitab suci harus terjadi. Kitab suci sudah menuliskan tentang aku dan apa yang sudah dituliskan itu sedang terjadi sekarang ini. Lalu mereka berkata, Tuhan lihatlah, di sini ada dua pedang. Yesus berkata kepada mereka, jangan bicarakan itu lagi. Ya. Ini bahasa Inggrisnya ditulisnya that's enough. Arti that's enough ini udah jangan ngomongin lagi. Orang ngomong apa, kamu ngomong apa, gitu ngerti nggak? Tuhan suruh beli pedang bukan artinya ini ada dua pedang, suruh ngapain dua pedang? Biasa, gitu ngerti nggak? Ada manusia-manusia Belum. begini. Tuhan bilang, waktu kamu pergi Tapi dulu, itu, hmm, iya, tapi itu disuruh beli pedang terus ada hubungannya dengan yang dikatakan ia akan disamakan dengan pemberontak. hmm, ya, Jadi untuk apa? Untuk berantem, untuk melawan. ya bukan tuh. Yesus nggak suruh Soalnya kita. itu, Hmm, soalnya kan ditulisnya kalau misalnya itu memang di atasnya hmm, kan disuruh beli pedang. Nah, terus hmm, di bawahnya itu dikatakan untuk apa? hmm, Penggenapan kan sedang terjadi. Nah, dia di hmm. apa pemberontak itu tadi kata-katanya Nih, jadi penjahat. dianggap sebagai orang penjahat di sini. Hmm, Nah, terus pedangnya buat apa? hmm. Mungkin, ya makanya sekarang kita mesti pikir ya, pikir gini. Kita sering baca, Yesus berkata begini, aku berkata-kata selalu pakai perumpamaan, betul nggak? Betul nggak? Hmm, iya. Bentar ya. Apa ini?
Nggak penting. Eh, bentar. Ya, jadi kita sering dengar Tuhan Yesus kalau ngomong tuh pakai perumpamaan. Iya, Nah, Yesus kalau ngomong pakai pedang, apakah dia ngomong suruh bawa-bawa pedang? Ya, lalu Yesus bilang gini, karena sudah tertulis bahwa aku ini apa yang harus terjadi dalam kitab suci, apa yang sudah apa namanya, dinubuatin dinubuatkan oleh istilahnya kitab suci begitu. harus terjadi atas diriku. Mereka akan menyebut aku seorang pemberontak atau seorang penjahat. Ya. Jadi Yesus cuma mau ngasih tahu kalau kamu dulu pergi kemana-mana nggak bawa apa-apa. Tapi sekarang orang berpikir bahwa kalian adalah penjahat. Gitu loh. Bukan artinya kamu harus jadi penjahat. Juga bukan artinya dulu nggak bawa apa-apa, sekarang kenapa harus bawa apa-apa. Yesus nggak pernah mau ngomong itu. Tuhan Yesus cuma bilang bersiap-siap artinya. Bersiap-siap. Jelas nggak artinya Suruh bersiap-siap? bawa ini, bawa itu merupakan satu persiapan. Ya, satu persiapan. Ya, jadi kalimat ya dulu kamu kan nggak usah bawa apa-apa. Sekarang kalau kamu punya bawa dengan kamu kemana-mana kamu bawa. Ya, kalau kamu nggak punya pedang beli, jual baju kamu beli pedang. Tuhan nggak suruh kita jual beli beli pedang nggak perlu. Bukannya itu maksudnya. Kalau kamu beli pedang, kamu disebut penjahat. Yesus mau ngomong ini kayak bahasanya bahasa ironi. Ngerti nggak? Ya kita lihat ya. Kayak bahasanya ironi. Kemudian Yesus berkata kepada rasul-rasul, ingatlah ketika aku mengirim kalian tanpa uang, tanpa sesuatu, apakah kamu perlu sesuatu? Enggak. Tapi sekarang, jika kamu punya duit, jika nih kalimatnya, bawa itu aja semua. Kalau nggak punya bilang beli. Kata kitab suci, ia dianggap seorang penjahat. Kalau Yesus seorang penjahat, kamu apa? Sama. Sama penjahat juga. Bahasanya kayak bahasa yang hiperbola dan ironi. Apakah Yesus suruh kita dikirim udah di pertama kali dikirim tanpa apa-apa, kenapa sekarang suruh beli apa-apa? Artinya kalau saya dibilang penjahat, lalu kamu bilang kamu punya duit, punya tas, untuk apa juga? Punya pedang bawa itu untuk apa juga? Murid-muridnya nggak ngerti, dodol. Hah, Tuhan, Iya, sama kayak aku. ini ada dua, Ngerti. ini ada dua pedang. Ya, lu udah kakak ngerti. Iya, Bawa dua pedang maksudnya bukan itu. Ngerti nggak sih maksudnya? Ceritanya. Dulu kan kamu nggak perlu, saya suruh nggak perlu bawa apa-apa. Nah sekarang, iya, sebentar lagi orang akan menganggap saya penjahat. Bentar lagi saya akan dianggap penjahat. Kamu mau pasti dianggap penjahat juga. Nah kalau mau kamu dianggap penjahat juga, kalau punya tas, punya ini, bawa, bawa, bawa pedang kayak penjahat juga. iya. Apa? Jadi kayak nantangin seolah-olah ya. Bukan nantangin, bukan masalah nantangin. Kamu mau nunjukin kamu penjahat. Kan penjahat gitu, bawa tas, bawa pedang, minta duit sama orang, kira-kira gitulah. Mungkin zaman dulu ya saya Hmm. gitu tahu. Tapi cara berpikirnya terbalik. Lalu anak buahnya dodol. Nih dua pedang Tuhan. Udah cukup. Lu nggak ngerti gua ngomong Iya, apa ya. Maksudnya Tuhan tuh, kalau dulu saya kirim kamu tanpa apa-apa, sekarang pun kamu harus berani tanpa apa-apa. Tapi kalau kamu punya ini mau dibilang penjahat, bawa aja pedang, bawa ini gitu. Ngerti nggak iya, iya, tahu. bahasanya? Jelas ya? Iya, Kira-kira jadi gitu. iya, iya. Jadi kalau dulu nggak bawa apa-apa, terus sekarang kalau kamu emang punya ya bawa aja gitu kan. Hmm. Kalau emang kamu mau dianggap penjahat, karena aku udah dianggap penjahat, kamu Iya, juga pasti dianggap penjahat, begitu iya. ya. Udah pasti. Kalau gurunya dianggap penjahat, muridnya apa? Penjahat.
bawa pedang kemana-mana. Kayak Iya, nyindir-nyindir terus gitu, sama kayak sama nyindir-nyindir. iya, iya betul. Kayak nyindir-nyindir. Terus Nah, kan sama muridnya beneran dikasih pedang. Makanya kemarin aku kan yang kita belajar kan pedang tuh artinya kan firman Tuhan. Ini apakah memang apalagi dibilang dua? Apakah hmm. pedang benaran Ya satu pedang. satu Nah, maksudnya pedang itu Tuhan juga, Tuhan bilang juga pedang. Pedang itu firman bisa Tuhan. ya firman Tuhan. Dua mungkin aku pikir tadi satu ya persiapan firman Nih, Tuhan, satu lagi tuh pedang lihat nih. beneran. Iya. Aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Ada Ya. gitu aja. Lihat nih bahasanya. Kalau kita baca baik-baik ini saya coba berpikir tentang bahasanya. Sekarang, kalau kamu jika nih kalimatnya jika kamu punya duit, bawa, bawa. Kalau Hmm. nggak punya duit, bawa. Ya, ini kalimatnya nih, jika. Lalu, dan jika kamu tidak punya pedang, disuruh apa? Jual. Jual Jual pakaian luarmu. Mengerti nggak jual pakaian luar? Di Israel itu ada pakaian luar. Ngerti ya? jubah, Jubah. mantel. Jadi ada baju dalam yang panjang, lalu tambah lagi jubah kayak mantel. Ironi nggak bahasanya? Ibu Herni bawa duit nggak? Kalau bawa tas bawa duit nggak? Bawa. Bawa ke pasar, mau beli ayam, Hmm. mau beli ayam, disuruh jual baju. Bingung nggak? Duit bawa nggak duit? Bawa. Bawa. Tapi mau beli ayam suruh jual baju. Bingung nggak bahasanya? Hmm. Betul nggak sih bahasanya begitu? Kalau kamu punya duit, ini punya tas, bawa, bawa, suruh bawa. Tapi kalau nggak punya Iya, pedang, suruh jual baju. iya, makanya kan aneh, kagak nyambung kalau aku bilang. Sama nggak? Ibu Yani pergi ke pasar bawa tas, isinya duit nggak? Iya, Kalau beli ayam gimana caranya beli ayam? iya tinggal bayar aja keluarin Tinggal bayar, duit ada dari duitnya ada. dompet. Nih sekarang mau beli ayam, ntar dulu saya mau jual baju saya dulu gitu. Itu bahasanya. Jadi kalau kita baca bahasanya, kita bawa duit, nggak punya pedang, suruh jual baju. Nggak bisa mikir. Artinya, pegang duit, duit itu lu simpen aja terus. Ya. Terus kalau mau beli ini, jual baju, beli pedang, buat jadi penjahat sekalian. Kenapa? Karena saya akan disebut penjahat. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Tetap, saya akan mengutus kamu tanpa apa-apa. Tapi pada saat kamu dibilang penjahat, ya, punya uang, nggak bisa apa-apa. Mau beli pedang juga mesti jual baju, cuma jelasnya kira-kira. Apapun, Iya, apapun kalau kita mengikut dia, kita disebut penjahat. Itu aja udah. hmm. Kita disebut pemberontak. Iya, soalnya pas baca itu jadi ingat, jadi ingat yang itu loh, yang kan udah persiapan ke Taman Getsemani, ada yang kupingnya diputus itu kan, Hmm, pakai pedang. hmm, Terus kan Yesus, siapa Petrus kan yang bawa hmm, pedang, yang dihunus, hmm. pedangnya ditebas, apa nyambung ke situ gitu. Nggak ada urusan. Ini orang udah ngomong gini nih Tuhan, ada dua pedang nih. Di Iya, dua pedang. cukup. Kalau Yesus orang Betawi bilang gini, di dua pedang. Lu PA, gue ngomong apa, lu pikirnya apa? Kan gitu. Udah, jangan ngomong lagi, pusing. Kata Tuhan, udah cukup, jangan ngomongin lagi. Kagak ngerti-ngerti, Iya, cuma udah ngikut Tuhan ribet. gitu lama, ribet. Dan ini kan, cerita ini kan disambung sebelum, Hmm. apa tuh? Petrus. Nah iya, Petrus, oh Tuhan enggak, aku akan, ini, kamu ini bakal menyangkal aku 3 kali. Ya. iya sebelum itu kan yang dia menebas telinga si Ya. prajurit pakai pedang, Hmm. Ini putus ini telinganya. kalimatnya nih ya, kalimat pertama disebut
Ingat, ingat nggak kamu waktu saya ingatlah, ya bahasanya ingatlah, benar nggak sih? Ingatlah. When I sent you without perspective, did you lack anything? Ketika aku mengirim kamu, apakah kamu kurang sesuatu? Tidak. Harusnya mereka udah tahu. Kalau dibilang nggak, nah sekarang kalau kamu punya tas, bawa. Kalau nggak punya pedang, beli, jual baju kamu. Tuhan Yesus sedang memberitahu kepada mereka. Apa perlu begitu? Sindiran kira-kira gitu, Pak ya. Ya, itu bahasanya sindiran. Udah disindir, anak buahnya dodol. Hah? Pedang? Ini Iya. ada dua. Iya. Ini ada dua. Yesus itu jaga. Aduh, bego nggak kira-kira nih. Sekarang pentung, Pak. Lukas 9 ayat 3, Pak. Pentung. Ada aja nih Udah kayak pertanyaannya. satpam aja. Iya, Eh, kita Hansip. lagi belajar firman Tuhan, apa lagi belajar ini sih, belajar kungfu. Ntar pedang, Ronda, mau ronda. mau Iya. ronda, ntar mau pedang, ntar mau pentung. Iya. Coba, Pak. Lukas 9 ayat 3, Pak. Lukas semua lah ini, Lukas. Jangan-jangan dulunya pendekar nih, jangan-jangan. Lukas 9. Ayat 3. Oke. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan, untuk menyembuhkan penyakit. Lalu yang mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ya, bahasanya. Dia mengutus mereka untuk apa? Memberitakan apa? Kerajaan Allah. Kenapa dia nggak memberitakan Yesus? Hmm? Gimana, Pak? Kenapa Yesus mengutus murid-muridnya, nih, kedua belas muridnya, untuk memberitakan kerajaan Allah? Ah, Kita memberitakan apa? Injil. Injil. Injil itu apa? Injil kerajaan Allah. Injil itu kabar baik. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang Iya. keselamatan. Injil itu bicara tentang Yesus. Iya. Maka disebut kitab Injil. Ada berapa kitab Injil? 4. 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka menulis tentang Kristus. Dan ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Memberitakan kabar Kristus. Kabar Yesus. Yesus memberitakan kabar kerajaan Allah. Yesus ngajarin tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah seumpama ada perumpamaan ini. Ada seorang raja gini, betul? Dan murid-muridnya disuruh mengabarkan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Tanya orang Kristen. Ayo. Injil. Kerajaan Allah Injil. Hmm? Kan ada tertulis Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan. Apa artinya kerajaan Allah? Kekuasaan. Hmm? Coba pikir. Apa artinya kerajaan Allah? Kerajaan Allah yang menyangkut pemerintahan. Hmm. Ini yang banyak orang Kristen nggak ada yang tahu. Banyak yang
Jadi orang Kristen cuma taunya Yesus. Ajarannya mereka nggak tahu. Hal kerajaan surga atau hal kerajaan Allah itu seperti misalnya apa? Biji sesawi, terus apa lagi? Harta Seorang yang yang mau bepergian harta jauh. harta yang terpendam. Ingat, Hmm. orang yang berpergian jauh ada di mana? Matius 13, coba kita cek ya, Matius 13. Contoh aja, ya. Perumpamaan tentang penabur, ya. Ada seorang penabur keluar waktu dia menabur begini-begini. Hal ini kerajaan Allah, betul? Lalu, maka datang muridnya. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, kerajaan surga. Ya, ini bicara tentang kerajaan surga. Sebab itu berkata-kata dalam perumpamaan. Ya. Terus, setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak ngerti. Ya. Setiap orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tapi tidak berakar. Yang ditabur semak dunia adalah orang yang mendengar firman. Ini bicara tentang manusianya. Betul? Manusia yang mendengar kabar tentang kerajaan Allah. Betul? Jadi murid-muridnya diberi kuasa untuk lihat nih bahasanya. Ya. Diberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan, menyembuhkan penyakit. Jadi kalau pada saat mereka bisa mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit, mereka akan dianggap apa? Mereka akan dianggap apa? Kalau di Indonesia orang sakti, betul nggak? Ya, Contoh nih yang gampang. Bu Erni dulu kan pernah sakit, sakit kanker dulu ya. Mau tahu nih, Iya, mau tahu nih. Kalau Bu Erni waktu sakit kanker, lalu ada orang terkenal sakit kanker apa aja, dipegang sama dia sembuh. Tanpa pengobatan, hanya dia sentuh saja sembuh. Mau datang nggak? Mau datang nggak ke kalau sini? bukan kalau dukun-dukun itu nggak mau. Kalau kalau hamba Tuhan mau. Jangan Orang gereja jangan lah jangan jangan ceritanya. sebut hamba Tuhan dulu. Ada orang dikenal di suatu daerah. Kan kan kamu nanya aku, kalau aku Enggak, beneran begitu ini nggak kan mau. ngomongnya sekarang kan udah sembuh. Ngomongnya kan sekarang udah belajar firman Tuhan begitu banyak. Dulu waktu lagi sakit, denger nih, ini orang udah pengen cuman disentuh sama dia sembuh langsung. Mau datang. Pasti mau, saya juga mau. Itu namanya jujur, mau datang. Nah, kalau udah datang, sembuh, apa yang ada di pikiran kita? Nomor satu, Orang itu hebat. dahsyat, sakti nih orang, ya kan? Nah, ini dia kesempatan murid-muridnya. Bukan saya, bukan saya, tapi Allah yang melakukannya. Ya, dikatakan. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan apa Allah. di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Lihat nih bahasanya nih. Apa yang dilakukan Allah.
Tapi zaman sekarang, ada nggak tuh pendeta yang bisa nyembuhin orang banyak di Kalimantan? Nggak usah sebut namanya. Ada? Terkenal tuh pendeta. Ya, Ada, Nyembuhin orang tahu banyak aku. katanya saya. Ya. Ada inisialnya AS. Ya. AS. Mana sekarang? Tapi dia sendiri kena COVID, Mana sekarang? masuk rumah sakit Nggak, ICU. sekarang mana namanya? Udah nggak ada. Karena tuh Katanya itu hoax, Hendrik. Jadi orang-orang bohong. dibayar dia Orang-orang bayaran. pura-pura sakit. Iya, Ya, supaya terkenal. ya betul. Jadi gini loh, KKR kesembuhan ilahi itu sebetulnya ya, itu bukan menarik manusia itu datang kepada Tuhan, Kepada manusia tapi juga. mengidolakan orang ini yang Betul. menyembuhkan ini. Jadi Iya. idolanya bukan Tuhan Yesus lagi. Jadi hatinya tuh dicondongkan, dibelokkan ke manusia lah. Intinya begitu. Tujuannya apa? Ya duit juga akhirnya Itu Kang doang Hendrik. jawabannya, nggak ada yang lain udah. Nanti Bahasa orang yang kadang orang akhirnya orang lihat, oh ini orang hebat, meskipun yang lain orang-orang bayaran, tapi orang yang terpancing, Pak, ya langsung mereka tuh yang tergerak, langsung transfer semua gitu loh. Jadi ngeri, dan orang Kristen se-Indonesia denger yang begini, didukung nggak? sangat mendukung, Dukung habis. Dukung. Perlu apa? Kirim duitnya. betul. Jadi Bilangnya apa? Untuk orang pelayanan. Kristen Indonesia ini, anu Ko Hendrik, mereka Bodoh. itu Bodoh. tidak aware. Jadi kecerdasan rohaninya kalau boleh saya bilang itu masih tingkatannya masih rendah. Jadi gampang sekali ditipu, dibohongi, apa ya, dimanipulasi. Mudah sekali dimanipulasi oleh manipulator. Bukan kan Alkitab sudah jelas-jelas menulis toh. Ya, Pada akhir zaman itu akan banyak muncul guru-guru palsu, nabi-nabi palsu kan. ya, Itu sudah jelas. ya. Itu kita belajar. Ya memang mereka nggak belajar, mereka juga belajar. Tapi kenapa yang kayak begini-begini mereka masih bodoh? Kan gitu. Nggak mau belajar firman dengan baik. Nggak bisa ngomong Ko Hendrik. Iya. Dan lalu orang Kristen se-Indonesia menghina agama Islam. Saya nggak takut di YouTube. Agama Islam orang Islam bodoh-bodoh katanya. Betul? Dibohongin sama ustadznya mau aja. Lah, kamu dibohongin sama pendeta sama gerejanya begitu banyak. Masih iya kok, masih didukung habis-habisan. Makanya ini kalau orang bisa tahu, udah mengerti mengenai rahasianya, lalu didukung sama gereja, kaya. Orang itu kaya. Itu yang jadi masalah. Orang kalau melayani Allah, yang dimuliakan siapa? Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Allah, bukan Paulus yang dimuliakan. Sekarang pertanyaannya, kasih saya satu pendeta sedunia, bukannya se-Indonesia, sedunia yang sekelas Paulus. Ada nggak? Nggak ada. Hampir nggak ada. Oh, hampir. Jadi ada. Kemungkinan ada, Cuma tapi putih. kita nggak tahu. Gitu aja pertanyaan itu. Kita mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Tapi yang terkenal sedunia, yang terkenal hidupnya gimana? Contoh yang gampang deh. Yang gampang. Kaya raya. Yang Punya gampang-gampang private aja nih, jet. tinggal catat nih. Nih lihat nih di mana kita lihat buka nih satu. Billy Graham, betul? Terkenal Billy Graham? Terkenal sangat. Sangat Billy Graham. Net worth 25 million dollar punya duit nih. Nih. Punya real estate. Tapi dia sudah meninggal toh, Hendrik. Ya kan akan keluarganya ada yang nurunin tuh duit. Ya, Ada kalau Billy nggak ada Graham, income, ada Frankie Graham, macam-macam. Ini 20 million duitnya. Ya. Siapa lagi yang terkenal? Benny Hinn. Benny Hinn. Lihat. Copeland. 60 million. Joel Austin, Waduh. Morris Cerullo, Wuh. Joel Austin.
40 million, 100 million. Tuh, Hendrik Bun, Morris Cerullo berapa 50 Ko Hendrik? M Morris ember. Sarulo, Morris. Apa tulisannya? Morris Cerullo. Cerullo, Morris Serulo ya? CERU. Cerullo, C, betul. pakai C. 20 million. Tuh, Oh, sedikit ya. sudah, hah? Banyak, enakannya sedikit. Lihat nih, Ya, dibandingin yang lain-lain yang tadi Morris pertama Sarulo. disebut. Nih tulisnya, nih, Morris Sarulo. Rumahnya 12 million. Rumahnya 12 million gitu nih. Copeland. Coba Ko Hendrik Nih, ketik 100 Abraham million net Alex worth-nya. Tanu Seputra. Siapa? Abraham Alex Tanu Seputra. Waduh. Tapi itu rupiah, Budi, bukan Oh, dolar. nggak apa-apa. Semua kan bisa Oh, dikurskan ke US dollar. jadi Abraham 100 Alex T Tanu, cuman. Nggak ada. Alex Tanu Seputra. Alex Tanu ya? Ya, Alex Tanu Seputra. Seputra, bukan Saputra. Itu pakai Favoritnya SE. Budi itu. Ini Net worth. Nggak masuk ya? Kok ada dua, E3 foto. Bukan orang ini, Ko Hendrik. jabatan nggak ada. Nggak ada berarti. Ya, berarti miskin ini, miskin dia. Miskin. No Nggak masuk buku. official or verified public record nggak ada. Itu Nggak ada. Tapi katanya ini ditulis nih. Ini Philip ada dokumen nih. PM. Ini ada dokumen 50 million duit. Nih 50. Misuse nggak tahu lah. Oh, ada. Lihat nih, ada lagi siapa? Tadi saya Cece ngomong siapa? Copeland. Copeland. Kenneth Copeland. COPELAND. Ya, Itu paling banyak. Kopelan. I tahu. Nah, net worth. 700 million. Wih, ini paling kaya ini. Terkaya Pak, memang. iya, Memang pendeta ini terkaya. baru kaya. Koleksinya kan pesawat terbang semua dia tuh. Bukan koleksinya, hangar punya pribadi Iya. tiga, kan. punya Enak tiga, banget dan ya. punya lapangan terbang pribadi. Punya lapangan terbang Iya. pribadi kan. Iya, mantep banget itu. Paulus punya apa? Tapi kalau Tuhan datang gimana tuh Hendrik ya? Habis kan udah. Menyala-nyala dia. Gini, dia mungkin tujuannya gini, C. Kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mau diajak naik pesawatnya dia itu, dia kan ada 3. Tuhan, kita coba salah satu, mau yang mana gitu, coba gitu. Nah, mana ada? Oh, Tuhan nggak mau. Paulus punya apa? Dikatakan dia Nah, telanjang, nggak makan. Gini loh, kalau kaya, nggak apa-apa, bagus kalau orang itu jadi kaya. Tapi kaya bukan karena dia jadi pendeta, gitu loh. Kaya karena dia bisnis, dia bekerja keras, Ya, kan gitu. ya. It's Jadi- okay kalau memang punya bisnis. Tapi kalau nggak punya bisnis, nggak punya pabrik, nggak punya usaha, Sebenarnya, sebelumnya hidupnya sederhana. Tapi setelah jadi pendeta, terkenal, jemaat pengikutnya banyak, jadi kaya raya. Wah ini Iya. Luar biasa. yang nggak bener kan gitu. Dia berarti dia memanfaatkan jabatan pendetanya dia ini ya. untuk mendapatkan uang kan gitu. Menambah jumlah pundi-pundi kekayaannya. Itu yang sangat memalukan Sebenarnya, ya menurut saya ya. Sebenarnya nih, kalau kita perhatikan baik-baik, kalau orang mau melakukan apa yang Yesus lakukan atau menjadi pengikut Kristus, nggak mau loh. Sampai kaya raya nggak mau. Bukannya mereka nggak boleh, nggak mau jadi kaya nggak mau. Mereka juga nggak mau hidup penuh dengan popularitas nggak mau. Dikenal boleh, tapi hidup dengan popularitas nggak mau. Karena mereka maunya Tuhan Yesus yang dikenal. Betul. Seperti Paulus mengatakan, semuanya kau anggap apa? Sampah. Sampah. Itu Semua. papinya Budi satu rumah. Ya, dianggap Apa sampah. Apa saja yang dianggap sampah sama dia? Semua dari dunia. Mari kita buka. Ada di Papinya mana? Budi 61 rumah. Dia koleksi rumah. Kalau Copeland koleksi pesawat. Pesawat. Budi kok ketawa, Bud?
Pak Hendrik Mana? coba cek Anfal berapa, Pak? Nah, bentar ya. Anfal Anfal 30 million 30M, US dollar. Tetapi, ember. tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mahal segala Karena sesuatu kuanggap pengenalan akan rugi Kristus karena Yesus. pengenalan Kristus Yesus. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh semua itu, aku menganggapnya Amin. sampah supaya aku memperoleh Kristus. Artinya aku memperoleh Kristus apa? Hidup seperti Kristus. Pada saat memperoleh Kristus, hidup Betul. seperti Kristus, yang dilihat kerajaan sorga. Kristus. Kerajaan sorga yang Betul. dilihat. Itu arti kerajaan Jadi yang sorga. dimaksud hidup seperti Kristus, pengenalan akan Kristus itu artinya tuh juga ada di Roma 1 ayat 8 itu, Ko Hendrik. Betul. Roma 8 ayat 1 itu. Ya. Jadi Jadi Hendrik nggak boleh pakai sepatu one cloud lagi, on cloud atau apa. Nggak ada nggak urusan dengan apa-apa, sepatu. nggak apa-apa, Ya. Kan Tuhan Yesus pakai sendal yang gitu, Bud, yang nggak apa apa-apa. terbuka. Artinya Itu kita kan tuh ada, mendapatkan arti dari kerajaan sorga itu apa? Yaitu hidup seperti Kristus, hidup benar, hidup betul, dengan apa yang mengikuti teladan Kristus itu dengan 100% lah pokoknya ikut iya. Yesus Jadi mengikut cara Kristus itu adalah hidupnya. melakukan apa yang Kristus lakukan, yaitu apa yang Betul, Kristus lakukan, melakukan seluruh kehendak Bapa di sorga. Aku bukan datang dari dunia ini dikatakan, aku datang dari sana. Artinya dia warga negara kerajaan sorga, dia sebagai representatif kerajaan sorga, dia ngasih tahu tentang kerajaan sorga, dan kita menerima, oh begini caranya masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu bukannya persembahan, berkat, segala macam. Kalau orang udah tahu tentang ini, semua dilepas. Dunia ini Hendrik, saya heran itu jemaatnya Copeland kenapa mau nyumbang terus sama Copeland kalau dia udah punya banyak sekali begitu. Kenapa mereka mau nyumbang? Mau maksudnya PK atau sekarang apa saya tanya per Cece, keluar? sekarang saya tanya Cece. Ada orang nih, saya kenal ada orang nyumbang 1 kijang loh. Eh, Kenapa? Kenapa tuh? ya, hipnotis, Kenapa? dihipnot. Pak Hendrik coba itu siapa itu eh networknya itu loh siapa yang sering ngomong soal soal money money itu loh siapa ya? Orang Indonesia atau orang Amerika? John Avansini, coba Ko Hendrik. John Avansini pernah dengar nggak Ko Hendrik? Nggak pernah Net dengar. worth-nya berapa? Coba lihat. John? John Avanzini, pakai Z ya Ko Hendrik ya. Avanzini, betul. Nggak tahu. Orang apa, Bud? Itali. Amerika ini. Enggak, maksudnya ada turunan apa? Eh, Oh, aku dia nggak orang terlalu Dia orang jelas ini. Surinam, orang Surinam. Oh ya, Nah, Hmm. itu John Avanzini, betul. Ya. Orang ini waktu Budi datang tahu ke dari gerejaku, mana? Ko Hendrik, Hmm. dia Oh, khotbah tentang keuangan. Jadi dia bilang, kunci kalau lu mau diberkati secara keuangan, dia bilang dia tuh financial breakthrough. Waktu dia datang tuh dia khotbah tentang financial breakthrough. Hmm. Jadi kamu itu harus memberikan yang terbaik, dia bilang gitu. Hmm. Jadi waktu waktu itu satu kali kebaktian, kita ditantang sama dia untuk memberikan persembahan. Kamu Hmm. punya apa? Kamu tulis. Kalau kamu barang apa yang sekarang tidak ada padamu, kamu mau persembah, kamu tulis dulu cari kertas. Hmm. Besok kamu antar ke sini. Dia bilang gitu. Itu hari itu juga kok Hendrik yang terkumpul 1,5 miliar kok Hendrik. Oh Satu iya. setengah M. Itu tahun berapa itu? Waktu saya ikut Ya. kebaktiannya. Saya ingat kok waktu itu Hmm. saya tuh punya kayak semacam ya beberapa perhiasan gitu loh. Saya kasihkan semua. Nyesel sekarang kok Hendrik. Pikir-pikir ngapain bodoh Ya, bener. nyesel lah, saya juga Bener. nyesel dulu. Sekarang mah udah Iya belajar itu mah. jadi Belajarnya mahal. bener. Belajarnya mahal. Kok bisa ya dia khotbah gitu mempengaruhi orang begitu banyak itu Karena kita nggak seperti ngerti. kayak praktek sihir kok Hendrik ya Karena kayak kita ini apa didorong. itu? Karena kita nih dulu dari kecil kita sudah diberikan sebuah doktrin. Apa yang kita berikan untuk kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah, yang ada di pikiran kita, saya nggak bisa lakukan, tapi uang saya bisa lakukan. Dipermainkan anu kok Hendrik kayak emosinya itu loh. Dia Yes. Jadi psikologisnya itu dulu nih, dipermainkan hebat. sekarang gini pertanyaannya. Siapa ya? Dulu kita coba jujur di sini. Pernah nggak berpikir begini? Aduh Tuhan, saya nggak bisa bantu orang itu loh Tuhan.
Saya nggak bisa pergi ke Irian, nggak bisa. Tapi ada pendeta yang mau ke Irian. Saya mau bantu orang ini supaya dia bisa melayani di Irian. Betul pikiran kita. Jadi kita Ya, nggak bisa lakukan, lalu kita sumbang dia. Berarti saya pun ikut melayani di sana. andil di sana. Berpikir gitu nggak? Iya. Iya. Itu Ya yang karena kan ditanam. dia kenapa? Padahal itu yang ditanamkan. Itu yang ditanamkan dari kecil. Kalau kamu memberikan pelayanan ini untuk memperluas kerajaan Allah Berarti di kamu sana, ikut ikut walau andil di sana ya, kan gitu. artinya kamu juga kerja buat Tuhan di sana dengan uang kamu. Ampun deh lo kita bodoh bener-bener kita dulu oh iya dan kita nggak pernah berpikir apapun sedikit pun main kasih aja. Kalau ditanya buat apa? Buat Main Tuhan. kasih aja bener. Buat Jadi Tuhan. emosinya tuh dipermainkan. Jadi kita Kita emosional gitu loh kayak ini. jadi kita Emosional. di ini yang nipu buat dia, yang ditipu buat Tuhan bilangnya. Bener. Jadi kita itu ya apa ya? Susah lah ngomongnya. Tapi yang saya alami, saya nggak ditipu perasaannya. Heh, Hendrik, saya kan Kalau nggak nggak ditipu, ditipu, nggak minta, kalau nggak ditipu, nggak minta, nggak nyuruh. kalau nggak ditipu, nggak ngirim duit gitu aja gampang. Nggak maksudnya kayak Budi bilang itu orang mempermainkan kita punya Sekarang pertanyaan yang perasaan. pertama, sekarang pertanyaan yang gampang. Berasa nggak ditipu sekarang? Iya, Ya sudah makanya ditipu. saya bilang, Cuman saya bedanya nggak waktu di ditipu kagak ngerti, kagak tahu ditipu. Nggak, maksud Budi tadi pendetanya itu ngomong, ayo kamu gini, gono jadi itu. Tapi ini saya nggak diomongin gitu, Hendrik, bedanya. Tapi juga Loh, ketipu. nggak perlu ngomong. Itu loh. Kan ada hal-hal yang perlu diomong, ada hal-hal yang dibuktikan secara non apa, aduh, pakai sandal jepit jalannya, aduh kesian ya Kayak orang bawa Tuhan payung Yesus, hujan-hujan, kesian, kan gitu, dipakai. modus. Lihat bagaimana dari kecil kita di gereja dipertontonkan video atau slideshow, lihat pelayanan-pelayanan ini. Orangnya hidupnya susah, matanya ada lalernya kemana-mana. Betul? Yang dipakai apa? Emosi kita. Sehingga emosi kita jalan, saya pengen nolong orang ini. Tapi nggak bisa, saya nggak bisa nolong. Gimana caranya ya? Berikanlah apa yang kamu bisa. Kan gitu. Iyalah, saya mau ikut bantu. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya mau bantu. Sekian. Masuk, Bisa kas. dapatin ini. Untuk Tuhan, Yang saya bilang sama, saya kita kasih tahu di sini, teman saya. hamba Tuhan. Teman saya pergi ke Irian. Ya, sekolahnya udah S3, pergi ke Irian. Anak-anak di Irian, umur 7 sampai umur 15 kalau nggak salah, atau 17. Dikumpulin banyak, begitu banyak, dibawa ke Jakarta semuanya. Untuk dididik katanya. Dididik dalam firman Tuhan. Jadi bikin mes di Jakarta, isinya orang-orang Irian semua. Jujur ngomong. Kalau kita bicara orang Irian dibawa ke Jakarta, yang kita pikir nih orang Irian yang gimana? Nggak pakai baju, betul? Pakai koteka doang, betul? Betul nggak Iya, gitu Pak. Betul. pikirannya? Betul nggak? Betul. Yang di kampung-kampung masih mana-mana pakai itu yang kita pikir. Irian tuh maju. Kotanya gede, ada kotanya, pakai baju semua. Jadi Enggak, tapi ini di pedalaman, Hendrik. Saya oke, sendiri lihat iya, ingusnya sampai ambil udah yang di membeku pedalaman. Oke, di ambil yang di hidungnya. pedalaman. Oh, Oke, kasihan. iya, ambil yang di pedalaman. Diambil yang di pedalaman nih. Ya, teman saya Ya, ngambil yang di pedalaman, difotoin. Jadi waktu mereka dikumpulin, mau nggak ikut ke Jakarta untuk belajar? Mau dong, belajar gratis, hidup gratis. Difoto, anaknya nangis sama ibunya, di foto lagi. Oh, lu ini berpisah sama ibunya sama. Lalu dikasih lihat di gereja, inilah pelayanan kami. Kami mengambil anak-anak ini supaya kami didik. Bagus nggak tuh? Bagus nggak? Bagus. Bagus sekali. Bagus. Panval tinggalnya di pedalaman, punya anak satu-satunya, dipisahin. Bagus. Ya, demi kebaikan masa depan. Bagus nggak? Hmm. Lalu dididik di Jakarta. Tadinya mandinya di sungai, buang air di sungai pakai daun. Mau makan, mau makan berburu dulu. Kan gitu mereka berburu, betul?
Mau Ya, makan berburu atau mancing atau gimana? Pokoknya nggak ada yang namanya beli pakai duit, nggak ada. Yang ada natural atau nature yang mensuplai makanan mereka. Mereka ke hutan, ambil madu, Alam. alam yang menyuplai makanan mereka. Itu kan orang-orang Irian di Ya, pedalaman begitu. ya. Sekarang anak-anaknya dibawa ke Jakarta, tinggalnya di mes, kayak apartemen. Pagi makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Mandinya mandi pakai WC, cuci tangan, cuci baju segala macam. Bersih. Lulus sekolah di sana. Nggak mau pulang. Mau balik nggak? Nggak. Tujuannya suruh balik lagi ke Udah sana untuk keenakan. memberitakan Injil. Mana bisa, udah. Udah terbiasa enak. Nggak usah Udah jauh-jauh. Kita dirusak aja nih, kita disuruh ke sono. mentalitinya. Ke sungai. Buang air gitu. Gimana? Mereka biasa aja nongkrong, nggak pusing. Kita lihat-lihat kiri kanan. Gimana nih Ya, bersihinnya? Setuju pakai nggak daun kamu? pisang. Lalu ujung-ujungnya Setuju. foto-foto ini dieksploitasi di Minta gereja. duit. Dieksploitasi di gereja supaya gereja, wah pelayanan luar biasa. Saya nggak bisa seperti ini, tapi uang saya bisa bantu. Betul? Ya. Ini kita dimainin ini semua, dibodohin. lanjut Pak. Lukas 9 ayat 3 nih. Ya, pentungan katanya. Pentungan apa? Jangan bawa apa-apa, jangan bawa tongkat atau bekal atau roti. Ya, ini apa yang mau ditanya? Ya itu, tongkat itu. Kok Hmm? tongkat nggak boleh bawa? Maksudnya gimana itu Pak? Ya, tongkat. Nah, dalam bahasa tongkat, ini kita bicara orang. Kalau orang bawa, sekarang gini, orang bawa tongkat, kalau kemana-mana bawa tongkat tujuannya apa? Keamanan Ke mungkin satu ya. Iya, keamanan, satu keamanan. Ada apa-apa dia ada ya. pegang-pegang senjata. Nomor dua, tongkat itu untuk membantu kita kalau mereka kan jalan kaki. Nggak ada Iya. yang naik 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 itu Gojek nggak ada. Jadi kalau mereka manjat-manjat, naik manjat, ya, itu tongkat bisa dipakai. Nah, ada satu daerah di mana saya lupa. Itu mereka pakai tongkat dari atas nih. Coba ya, masih ingat nggak ya? Saya coba. Ada cara, ya, gimana ya bilangnya? Nah ini, shepherd lip namanya. Shepherd lip. Shepherd itu apa? Shepherd itu apa? Apa? Gembala, gembala. Gembala. Lip itu Gembala. lompatan gembala. Disebutnya kenapa shepherd lip? Karena yang pakai cuma shepherd. Mana gambar videonya? Kita Hmm. lihat. Mana tuh? Nih. This guy is using an ancient technique called the shepherd's leap, and it's all about safely breaking his fall. He leaps into the air holding a long wooden stick, and as he lands, the friction from his hands sliding down the stick slows him down. It's super cool, but not something you'd want to try without serious practice. Lihat nggak? Ya. Dia lompat. This guy is using an ancient technique Tuh. called the shepherd's leap. Dia lompat jadi turun ke bawah gitu loh. Ya. Jadi untuk menopang gitu ya, Hendrik. Iya, Tongkat. sebagai alat, ya. Jadi ini kayak gini nih kalau kita lihat. Mike Collins voted against releasing the Epstein files, even after he knew they exploited. Nggak mau. Jadi gitulah, ya. Jadi apa namanya? Bilangnya apa? Sebagai alat, ya, sebagai alat untuk tool untuk membantu diri kita, gitu loh. Apapun bentuknya. Tapi di sini kan dikatakan jangan membawa tongkat gitu loh Pak. Iya, Bagi memang nggak perlu bawa ini. apa-apa. Apakah mereka bisa terbang, gitu kan? Contoh, mereka biasanya nih dari sini mau turun ke bawah. Kalau pakai tongkat bisa lompat,
Tapi kalau nggak pakai tongkat, ya mau ngomong cari jalan kan? Cari jalan sampai turun ke bawah. Kan gitu. Gini loh Pak. Tongkat atau bekal, roti atau uang. Iya, pertanyaannya, kalau Hmm. orang disuruh pelayanan kayak begini, ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak nih? Tanya pendeta-pendeta yang anak-anak sekolah deh, lulusan lulusan teologi yang lulus. Hmm. Kamu pelayanan di ke satu daerah, jangan bawa apa-apa. Hmm. Mau nggak tanya? Hmm. Ya, mikir-mikir dulu ya. Itu namanya Tuhannya nggak ada. Mereka cuma buat belajar untuk jadi pendeta, belajar untuk dikenal orang. Berapa banyak orang berlomba-lomba sekolah teologi, sekolah Alkitab. Tujuannya apa? Mendapat pengakuan. Dan di belakang namanya ada huruf-huruf. Terserah deh mau pakai huruf apa kek, mau pakai titel apa. Tapi mereka hanya mau mendapat pengakuan. Isinya apa? Nol. Nggak ada isinya. Saya ini bukan mau sekolah kitab, saya terpaksa sekolah kitab. Karena nggak ada jurusan lain yang paling murah. Ah, sekolah kitab, ya udah ikutan aja lah. Gampang ujiannya paling Musa belah air, gitu kan. Saya ini bukan maunya sekolah kitab. Saya datang kemari, mesti hidupnya benar. Artinya, status saya mesti benar. Saya harus sekolah. Sekolah beneran. Tapi cari sekolah, sekolah ini mahal, sekolah itu mahal, mahal. Sekolah yang murah, sekolah kitab murah. Ya udah sekolah kitab, dari mau sekolah-sekolah sampai sekolah beneran. Ini pelajaran nggak pernah saya dengar. Jadi diikutin. Dari sekolah-sekolahan, dari mau main-main sekolah, sekolahnya benar-benar sampai mendapat pengakuan seperti begini. Nah, malu-maluin lah Jadi, istilahnya lah. ya. Jadi intinya No, ini kan Yesus ya. mengutus ke-12 murid, Pak ya. Jadi mereka ini seakan-akan eh, dipelonco begitu, Pak ya, kira-kira. Ini manusia satu nih yang ada di foto ini. Dulu sekolah-sekolahan. Bukan mau nyombong ini, tapi ini mau sekolah-sekolahan. Tapi saya dipilih dari satu sekolah untuk memberikan speech. Bukan maunya saya. Temennya Budi juga ada yang baru gitu ya, Bud ya. Ya. Lulus, Bud. Apa aja? Jadi banyak orang tuh mau dianggap pinter. Jadi, jadi gini, di Indonesia itu yang namanya orang nggak sekolah itu nggak dianggap, walaupun dia benar. Contoh, ini di sini yang sekolah siapa? Cuman saya yang sekolah. Kalau saya ajarin nih, pinter nih, firman Tuhannya pinter, ngomong sama orang yang sekolahnya udah S3 atau S2, dianggap nggak? Nggak dianggap. Nggak dianggap. Maka Yesus pakai nelayan, nggak pakai orang pinter. Lu nggak anggap gue ngomong, nggak apa-apa. Tapi kalau orang pintar, orang bijak, mendengar sesuatu dari orang yang nggak pintar, heran. Terbukti nggak heran? Terbukti, ini kasih lihat. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Mereka heran. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ini. Jadi jangan merasa kita nggak sekolah, kita nggak berani ngomong. Ngomong aja kalau memang suatu kebenaran. Saya kalau ngomong sama orang-orang pintar, gua pakai teori ini, teori itu, udah saya mah dengerin aja, udah selesai, saya tanya, Alkitab ngomong apa? Mana ayatnya?
Kita kan lagi diskusi nih. Kalau saya diskusi mengenai bagaimana roket dibuat, gimana mobil dibuat, nggak bisa. Iya aja dia ngomong apa juga iya karena dia ahlinya. Tapi kalau dia mulai ngomong tentang firman Tuhan melalui teori ini, menurut pelajaran ini, menurut buku si ini, menurut si Anu, menurut profesor, doktor, insinyur apa segala macam ini, lalu menurut bapak-bapak gereja ini, oke saya dengerin aja udah selesai. Menurut Tuhan mana? Mana firmannya? Mana? Dan tadi kamu ngomong soal tentang manusia, menurut Tuhan mana? Saya mah gampang, kamu ngomong apa, saya cuma kasih ayatnya. Ini satu, baca aja udah. Itu menurut Tuhan, selesai. Ikutin syukur, nggak ikutin nggak apa-apa. Nggak ikutin, itu urusan kamu sama Tuhan. Kalau kamu ikutin, itu suara Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita, orang nggak terpelajar, ngerti tentang firman Tuhan, kita kasih tahu aja. Makanya Yesus ngajarin kita apa? Ada tertulis. Jujur, kita jadi orang Kristen, begitu lama. Kadang-kadang kita merasa minder. Setuju nggak? Kalau ditanya apa-apa minder, takut salah. Setuju nggak? Minder. Aduh jangan deh, jangan saya deh, kamu aja. Jangan minder. Sebuah kebenaran harus kasih tahu. Jangan takut. Kalau memang yakin itu benar, kasih tahu aja. Diterima syukur, nggak terima, nggak apa-apa. Dia mau ngomongin kita apa, sebodoh. Karena saya memberitahu sesuatu yang bukan dari saya. Kita kalau memberitahu sesuatu yang bukan dari kita bebas mau ngomong apa aja. Bukan saya ngomong, ini ada yang ngasih tahu. Jadi, lu nih, jangan lu. Tuh, lu kan ngomong ini, bukan gue yang ngomong ini, di bukunya ada. Ini tulisannya ada. Lu ngomong sama dia, jangan ngomong sama gue nih, ngomong sama dia, ngomong nih. Udah gak ada takutnya, kenapa? Bukan kita punya pikiran buku Tuhan. Contoh tadi, Pak Anfal nanya soal pendungan. Kan saya kasih lihat, pendungan buat apa? Ya ada orang bisa turun. Ini jadi kita terbuka wawasannya. Jadi ini tongkat buat apa aja kerjaannya. Tapi Tuhan sudah bilang jangan bawa. Artinya kita berserah penuh 100%. Keselamatan kita, makanan kita, istirahat kita, itu bergantung semua sama Tuhan 100%. Tapi zaman sekarang, orang disuruh pelayanan, tunggu sponsor. Ya, tunggu sponsor. Saya udah dengar nggak tahu berapa ratus kali. Saya udah dengar. Kamu kok nggak pelayanan? Tunggu sponsor, Pak. Nggak punya uangnya. Tunggu uang. Tunggu duit yang sponsor. Tuhan yang sponsor nggak mau percaya. Tapi kalau duit yang sponsor percaya, kelihatan duit. Tapi Tuhan yang sponsor takut. Nggak takut. Takut nggak bisa makan. Takut nggak ada tempat tinggal. Kalau sampai nggak punya tempat tinggal, tidur aja di luar di pinggir jalan. Kenapa mau? Gratis. Siapa yang bisa usir kita tidur di jalanan? Paling satpam. Udah jangan tidur sini lu sono. Itu pindah, tidur tempat lain yang gratis. Soal makan, aduh makan apa ya? Kalau Elia yang ada di gurun, hah? Mau tahu di gurun makannya apa? Kadal. Kalau ketemu juga. Tapi Tuhan kirim malaikat. Kasih makan roti bakar loh. Kasih minum lagi gratis. Wow. Nggak lapar-lapar ya rasanya Henry kalau dapat dari Tuhan. Dan jangan pernah pikir makan roti yang dibikin malaikat dan minum sesuatu yang disediakan oleh malaikat itu makanan biasa, minuman biasa. Bukti Elia setelah makan itu
Jalan 40 hari, 40 malam, kagak makan, kagak minum, bukan jalan lurus, jalannya naik ke gunung. Bukti. Kalau Elia bisa dapat makanan model begini, yang tidak makan 40 hari 40 malam siapa aja? Musa, Musa. Musa ada di mana? Nggak makan, nggak minum. Gunung Horeb. Ya. Ada Apa di Sinai ya? ada di hadirat Allah. Iya. Betul? Termasuk Yesus Pak ya 40 hari, 40 malam Yes. enggak Musa itu kan di Gunung Sinai atau apa itu? Sinai ya. Gunung Sinai. Waktu dia 40 hari turun, 40 nggak makan. waktu dia turun dari gunung itu wajahnya bercahaya, Musa Ya, itu Mm-mm. disebutkan. ya. Dan ingat 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, bisa bawa pulang batu. Emang nggak berat? Oh iya betul. Buah batu 10 perintah Allah itu ya. Ya. Kalau Tuhan ada di hadirat kita, udah nggak pikir-pikir lagi kita udah. Dan ini harus dilatih. Yakin. Tapi yang ada sekolah kitab, wih, untuk sekolah kitab percuma. Bisa apa sih? Bangga-banggain tulisannya apa? Aduh, jangan pernah pikir saya sekolah kitab apa yang saya ajarin ini dari sekolahan loh. Sekolahan cuma ngajarin saya dasar-dasarnya. Sekolah cuma ngajarin, oh, oh cara berpikirnya begini. Tapi setelah saya mendapatkan cara pikirnya, Tuhan membukakan rahasianya kepada saya. Sekolah saya pun saya tantang. Nggak berani. Kamu belajar di mana? Belajar di sini kan, saya bilang. Ini yang tertulis. Kamu ngajarinnya bukan tertulis. Kamu ngajarin apa yang diajarin sama Martin Luther. Kamu ngajarin apa yang diajarin John Calvin. Tapi saya belajar apa yang Yesus ajarin. Apa yang firman Tuhan ajarin. Di sini pernah nggak sih saya pakai buka bapak-bapak gereja? Pernah nggak? Cuman pengetahuan doang aja. Yang ada bapak gereja kita sikat habis. Contohnya si Martin Luther habis sama kita. Ya. Kalau orang Protestan marah-marah sama saya. Tapi orang Katolik, tuh makan tuh Martin. Kan gitu. Kita nggak belajar. Kalau kita lihat di kisah 4 ayat 13 ini Pak ya. Di sini yang seakan-akan yang ditekankan sepertinya hanya keberanian. Ya. Apakah tidak disebutkan intelektualnya bagaimana? Pertanyaannya keberanian apa kan? Pertanyaan gitu, keberanian apa? Hmm. Keberanian apa? Kita lihat keberaniannya. Dikatakan, maka jawab Yesus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat-umat tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebaikan kepada seorang sakit, harus menerangkan dengan kuasa manakah, maka ketahuilah bahwa oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang disalibkan, yang telah dibangkitkan oleh orang mati, bahwa karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat, bla 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 bla, dan keselamatan tidak ada dalam ini. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa ini? Petrus bukan? Tapi Petrus, apakah Iya, Petrus yang ngomong? Maka jawab ya terus penuh dengan apa? Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Bukankah ini yang sudah dinubuatkan di dalam buku Matius berapa? Baca, Pak. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Lanjut, Ya, ya, ya. lanjut. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ya. Nah, itu. Terbukti nggak ini?
Ya, Penulis tidak berani ngomong, maka jawab Petrus, nggak ada. Ditulis dengan penuh dengan Roh Kudus. Artinya mau memberitahu Roh Kudus lah yang bicara. Roh Kudus yang mengaruniakan kita kata-kata tersebut. Sehingga kata-kata itu hidup. Membuat orang heran. Ini orang nggak belajar, punya kok berani ngomong. Keberaniannya luar biasa karena roh yang membuat dia berani berkata-kata. Bukan begitu? ya. Jelas ya? Kan enak kalau baca firman Tuhan kayak begini. Penjelasannya. Bukan saya yang mau. Buktinya ada semua. Tadi Matius 10, Pak ya? Matius 10 ayat berapa, Pak? 19-20. 20. 19-20. Sama satunya lagi, Pak. Apa tuh? Kisah berapa tadi? Kisah Rasul 4, Oh, ayat 8. ya. Sekarang kalau kita kasih tahu ini, unjukin ini, bahwa Petrus dengan keberanian Roh Kudus menunjukkan Matius 10-20 berkata-kata itu. Lalu kita dibilang sesat. Sesatnya di mana? Matius 10 ayat 20. Matius 10 ayat 19 dan 20. Dibuktikan nggak di kisah para Rasul 4? Ya. Dibuktikan. Dibuktikan nggak di Stefanus? Hmm? Baca, Pak. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Ini bukti nggak nih? Hmm. Ya, Pada saat itu juga. Ini orang udah diseret keluar. Mau ditimpukin. Tapi Roh Kudus memberi kekuatan baru. Dan saya yakin kita semua juga sama di sini. Pada saat kita mau mati, kita mau menutupkan mata kita. Bila Roh Kudus hidup di dalam kita diberi kesempatan melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang tidak pernah kita lihat dalam hidup kita berdiri di sebelah kanan Allah. Dan disitulah kita tidur dalam pengharapan. Asik nggak? Asik, apalagi sambil makan kacang. Amin. Apalagi sambil makan kacang, asik banget. Betul nggak? Iya, nyantai. Iya. Ada pertanyaan lain? mengenai buah pinggang, Pak. Hah? Buah pinggang. Buah pinggang, ya. Ada di mana, Pak? Mazmur 139. Oh, dibentuk dalam buah pinggangmu. Betul? Ya, ya. Ayat 13. Ya. Pengertian buah pinggang itu Pak ya, ginjal, Pak ya. Bukan, Pak. For you created my inmost being. Inmost being. Apa itu inmost being? Sesuatu yang luar biasa, inmost being. Sesuatu keajaiban atau apa ya? Jiwa terdalam adalah Jiwa ungkapan terkenal terdalam. dari Alkitab yang berarti bagian terdalam dari seseorang seperti hati,
pikiran, Pikiran. bagian batin yang tersembunyi. Bahasa Indonesia menyebutnya Sesuatu sebagai yang dalam ya. engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Maksudnya apa ya? Engkau menciptakan setiap bagian badanku. Ini yang paling benar. Engkau yang menciptakan setiap bagian badanku. Jadi ya Tuhanlah yang menciptakan itu semua. Loh, betul nggak? Tuhan yang menciptakan. Baik itu hati, pikiran, perasaan, ya, jantung, ya semua. Semua ini bukan berarti cuma badan, tapi pikiran, perasaan. Apa pikirannya? Apa perasaannya? Apa pikiran dan perasaan yang diciptakan Tuhan pada saat kita lahir? Apa yang Tuhan ciptakan kepada manusia pada saat kita lahir? Pikiran apa dan perasaan apa? Mana ada bayi pikiran perasaan? Ada nggak bayi pikiran dan perasaan? Belum. Kalau belum gimana aja makan? Kalau dia lapar gimana? Nangis. Nangis. Itu perasaannya bukan? Iya, iya, iya. Betul. Pikiran dia lapar nggak? Lapar. Dia mau ngomong nggak bisa. Yang ada cuma nangis doang misalnya. Pertanyaannya, pikiran dan perasaan apa yang Tuhan tanamkan pada saat kita lahir? Jawabannya ada di buku Efesus. Bukunya orang John Calvin. Baca, Pak. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini apa nih? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Baca nih, Pak. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sama nggak? Supaya kita kudus tak bercacat. Iya, Tertulis nggak nih? iya. Sekarang ini kan buat Nabi Yeremia, Pak. Beda dong dengan kita. Kita kan bukan Nabi. Siapa bilang kita bukan Nabi? Apa itu artinya Nabi? Orang yang diutus Utusan Tuhan. Bukankah kita utusan juga Tuhan. utusan Tuhan? Ya, Bisa bernubuat. Tergantung. Nabi ada nabi yang bisa bernubuat, ada nabi yang nggak bisa bernubuat kan gitu. Nabi yang bisa bernubuat, nabi yang dipilih Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan ngomong langsung lewat ke nabi. Zaman sekarang, kalau kita nabi, apakah perlu Tuhan ngomong sama kita? Perlu nggak Tuhan ngomong sama kita? Dalam firman Tuhan, Tuhan ngomong udah. Pertanyaannya nabi zaman dulu, Tuhan perlu ngomong kenapa? Karena belum ada Alkitab. Karena belum ada firman Tuhan, belum ada namanya buku-buku. Mereka yang tulis buku. Tujuannya apa? Nanti di perjanjian baru, buku itu dipakai sebagai firmannya Tuhan, Pedoman. pedomannya. Tapi nabi tetap jalan sebagai nabi. Betul nggak? Betul nggak? Ya, banyak orang berpikir, oh nabi gimana gitu kan. Kayak rasul-rasul.
Mereka disebut nabi sama, hanya aja bedanya bahasanya. Satu rasul, satu nabi. Betul? Terus kalau di YouTube ada orang yang ngaku-ngaku Nabi ke-26 itu gimana, Pak? Ya nggak masalah. Kalau aja nabi ke-26 nggak masalah. Iya, Kan bisa dilihat. dari perbuatannya, Pak ya. Iya. Nggak usah dari perbuatannya, omongannya aja. Iya, Coba lihat YouTube-nya, bahasanya bagus nggak dia? iya, agak agak vulgar ya. Ya, nggak ada nabi menghina agama lain, nggak ada. Nggak ada nabi ngomongin politik, nggak ada. Nggak ada nabi ngomongin orang orang Islam kayak apa, ya. Bahkan bahasanya semua kebun binatang keluar itu dari mulut dia, betul? Iya, Terserah deh, dia cuma mau dibilang hebat, pinter untuk dapetin duit. Kedua, udah planning. Kalau saya nih sampai mau dibunuh sama orang Islam gara-gara menghina mereka, saya bisa jadi cari suaka, pindah ke negara lain, enak hidup di negara lain. Kalau sampai orang Kristen mau dibunuh oleh agama lain gara-gara menghina agama itu, syukurin. Kalau Bagus. Ya, saya mah syukurin. kita langsung masuk surga. Saya syukurin beneran. Itulah orang Kristen yang benar-benar bodoh menghina agama lain. Makanya saya kalau sama orang Kristen mah udah jadi musuhnya mereka. Saya temennya agama lain. Saya ini berteman dengan agama-agama lain. Karena saya udah kumpulin mereka. Saya tanya satu persatu. Tuhan kamu sama Tuhan saya bedanya apa? Beda dong, Pak. Kan Tuhannya kamu Yesus. Enggak. Tuhan saya Allah. Yang berupa Kristus, betul. Tapi kalau kita bicara Tuhan, Allah, semua menyebut namanya Allah, apapun yang kamu sebut. Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat sama. Yesus pun nggak pernah saya lihat. Sekarang kalau kita nggak pernah lihat Allah kita, sama-sama nggak pernah lihat. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita bahas apanya? Cuma satu, ajarannya. Ajarannya. Ajarannya doang. Oke, kita lihat ajarannya. Coba di sini, coba berdiri. Ya, berdiri. Ajaran yang ngajarin supaya nyolong, ngerampok, bunuh orang, tipu orang, berzina sama orang lain. Berdiri. Yang ajaran yang ngajarin gituan. Berdiri, coba. Ada nggak? Nggak ada yang berdiri. Kalau sampai ada yang berdiri, nah Allahnya kamu yang lain. Yang kita semua sama di sini, walaupun agamanya beda, tapi Allah kamu yang lain. Apa dong bedanya kita Kristen sama mereka? Nggak ada bedanya, karena sama-sama agama. Dan Yesus tidak mengajarkan agama. Sudah dibilang, agama itu racun. Benar, kata Mao Zedong bilang agama itu racun. Benar. Agama itu memecah belah, betul. Ada satu daerah di Denmark. Yang terakhir saya ngomongnya udah mau jam 10. Ada satu daerah di Denmark. Nggak ada gereja, nggak ada agama. Nggak ada gereja, nggak ada agama. Ya, di Denmark, satu daerah. Hidup rukun, kaya, subur. Kejahatannya nol. Bingung nggak? Ya. Jadi negara itu bebas dari penginjilan, Pak ya. Freetown Christiana, mungkin ini kali ya.
Auraville ya mungkin ya. City of French. Oh, bukan di Denmark. Ya. India. Di mana ya? Di Denmark deh. Kemarin saya baru baca kalau nggak salah. Nah, nanti saya cari. Ya. Kalau ketemu saya ini. Ya. Itu orang ditanya soal agama bingung mereka. Nggak ada gereja, nggak ada. Tapi hidupnya rukun. Hidupnya benar. Saya pertanyaan nih. Satu Indonesia jadi Kristen. Satu Indonesia nih. Negara ini jadi negara Kristen Indonesia. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak negara ini jadi negara paling aman di dunia? Nggak ada berantem, nggak ada ribut. Mungkin nggak? Ya, Negara Kristen. mungkin. Hah? Nggak bisa menjamin juga. Jadi gunanya apa kita mengkristenkan Indonesia kalau ujung-ujungnya ribut juga? Iya, iya juga ya. Betul kan? Orang Indonesia kalau dibilang nih ya gereja-gereja terutama gereja-gereja nih yang buka pelayanan pos pelayanan di daerah-daerah. Lalu orang Islam bilang begini, ini maka kristenisasi. Enggak, kami nggak kristenisasi. Betul nggak begitu ngomongnya? Iya. Betul nggak? Enggak, kami nggak kristenisasi. Bohong aja. Semua agama kalau udah nongkrong bikin pos, tujuannya kristenisasi. Tujuannya islamisasi. Tujuannya budaisasi. Semua sama. Karena apa? Sama-sama punya keyakinan untuk menyelamatkan orang. Punya keyakinan untuk memberitahu tentang keselamatan melalui agama mereka. Agama itu nggak memberi kamu keselamatan. Agama saya memberi keselamatan. Agama itu nggak memberi keselamatan. Agama saya memberi keselamatan. Kan gitu. Orang berlomba-lomba masuk ke satu daerah untuk bisa menyelamatkan satu daerah tersebut. Koreksi saya kalau saya salah ngomong. Terus gimana Matius 28 itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini. Jadikan semua bangsa muridku. Muridku. Lalu apa? Jadikan semua bangsa muridku. Apa artinya? Ini pada saat Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, dia ngomong sama orang, sama murid-muridnya, murid-muridnya udah bego belum? Apa udah pinter? Pintar. Udah pinter, udah belajar. Sebelumnya kan mereka murid. Yesus datang untuk memuridkan. Setelah dimuridkan, Yesus bilang, sekarang kamu jadiin orang murid. Kamu udah belajar, udah pinter. Jadikan mereka murid. Sama seperti saya sekarang. Saya udah belajar sama Yesus. Belajar dengan firman. Saya udah pintar. Saya cari murid. Muridnya udah ada di sini semua lengkap. Kalian udah pintar, cari murid. Jangan buka gereja, cari murid. Yesus bilang, jadikanlah bangsa muridku. Bukan gerejaku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini. Ingat ya. Ini kalau bilang dalam nama Bapa, hanya nama Bapa doang. Lalu artinya baptislah mereka dalam Bapa, dalam nama Bapa, misalnya nama Bapa Yahweh misalnya. Baptislah mereka dalam Yahweh, Yesus,
Roh Kudus. Yang punya nama cuma Bapa disebut. Ya. Betul nggak? Betul nggak sih bahasanya begitu? In the name of the Father and of, bukan name of, tapi of the Son and of the Holy Spirit. Of the-nya sama, tapi name cuma satu. In the name of the Father. Kalau saya salah, koreksi saya. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Who is the name of the Holy Spirit? Kalian tahu nama Holy Spirit siapa? Yesus. Holy Spirit, ya Holy Spirit, nggak ada. Yang punya nama cuman Yahweh. Kalimat I am who I am atau aku adalah aku. Banyak orang salah menginterpretasi. Aku adalah aku, artinya aku bisa jadi apa aja. Itu. Berarti Father and Son berbeda gitu, Pak. Bukan berbeda. Jadi yang punya panggilan Bapak tuh namanya apa? Namanya dia adalah Jehovah atau Yahweh. Saya lebih suka pakai Jehovah. Ya. Karena Yahweh itu bisa lari, tapi kalau Jehovah nggak mungkin lari. Dalam nama Atau Allah. Nggak Atau mungkin Allah. apa? Hendrik, nggak mungkin apa? Jehovah nggak mungkin lari. Jehovah. lari. Nggak mungkin. Artinya udah pasti benar kalau Jehovah. Oh, Tapi lain. kalau Yahweh itu bisa lari lah artinya. Yahweh itu bisa lari-larinya kepada Allahnya orang Kanaan. Karena mereka menyebut Yahweh juga. Tapi kalau Jehovah itu Allahnya orang Israel. Kokonya Budi suka pakai Yahweh terus. Ya terserah deh. Budi Wijaya. Budi, ada 2 Budi soalnya. Iya, langsung Budi Wijaya. Kalau kakaknya nanti kiranya Hendrik pun. Kalau Budi yang satunya. Iya. Kok tumben buka video, Koko? Halo, Jagata. Yahweh itu bukan yang itu tuh. Yang kalau digoreng tuh panjang-panjang itu Yahweh. Pakai cabai enak. Cakwe. Oh, Oh my cabai. God. Udah waktu. Ada juga Hun Kue. Itu lain, nggak digoreng, Hendrik. Jadi gitu ya. Belajar benar ya. Harus benar. Ini direkam loh. Masih direkam. Masih kenapa enggak? Emang kenapa kalau direkam? Ya masa orang Ngomong ngomong ya. cakwe, hurwe. Itu nggak Ngomong Yahweh apa-apa. takutnya ngomong cakwe ditangkap ya, Ce. Bukan ditangkep, Put. Nanti diminta traktir cakwe. Oh, Tapi puji iya. Tuhan di Amsterdam kalian sudah ada sebentar ya. cakwe, Put. Sebentar, kalian ngobrol-ngobrol dulu. Ini rekaman saya matiin.